Kurang padat. Aku kenal si ini dari aplikasi Omi, dari aplikasi dating. Nah setelah itu si Mbak Wit ini minta dia janjian. Halo semua, kenalin aku Uci, umur aku 19 tahun. Jadi awal mulanya itu aku makan siang bareng dia, tapi itu ada 3 orang. Aku sama rekan kerja aku, Mbak Wit, sama dia. Itu awalnya ketemu di kafe Pelangi Singosari. Singkat cerita, itu aku ngobrol-ngobrol biasa. Terus dia ngomong kalau misalnya mau ke Jakarta, dia minta ditemenin karaoke, tapi Mbak Wit ini yang bilang mengiyakan itu Mbak Wit, bukan aku. BTW aku kenal si ini dari aplikasi Omi, dari aplikasi dating. Nah setelah itu si Mbak Wit ini minta dia janjian sama si ini kalau misalkan mau nemenin karaoke jam 5. Nah di situ aku posisi di kantor itu masih ada acara santunan anak yatim kantor aku. Setelah itu dia marah-marah ke aku, ngechat aku, dan aku bilang kalau misalkan yang janjian bukan aku, karena emang di situ unsur yang janjian itu bukan aku. Kita koordinasi lagi, akhirnya mengiyakan, kita ketemu di karaoke. Dia jemput aku sama Mbak Wit. Itu posisi dia pakai mobil kantor. Setelah jalan itu aku disuruh duduk di depan dan memegang kemaluan dia. Itu aku benar-benar disuruh dan tangan aku dipegang gitu. Jadi aku nggak bisa ngeles kan. Sampai di Grand Masterpiece itu karena di room itu tidak ada CCTV, jadi aku nggak ada bukti akurat. Setelah itu kita masuk room, itu kita nyanyi awal pertama, dia tuh udah mulai cium-cium, tapi cium aku bukan cium Mbak Wit. It's okay, aku menerima dengan modus temen aku suruh keluar, suruh pesan minum. Dia masuk dari baju aku udah ngelak, itu dia masuk dari baju aku dan dipaksa, itu langsung diremes, benar-benar diremes, terus cium bibir aku. Itu aku udah nangis, aku nangis. Tapi dia malah bentak-bentak kalau dibilang katanya dia udah ngasih semuanya ke aku, bilang gitu. Aku bilang aku nggak minta. Aku melarikan diri ke toilet dan akhirnya teman aku yang jadi korban selanjutnya. Biasanya sih langsung aku. Kita kan gitu. Biasanya gini, biasanya kan. Oh iya, udah nih. Sudah tujuan kedatangan di sini apa? Oke, jadi hari ini kita datang ke kantor Kecamatan Semarang Tengah untuk berniat untuk menyelesaikan masalah. Jadi sudah bertemu dengan Bapak Camat langsung, Bapak Amoy, dan ada pembicaraan lebih lanjut karena beliau akan mau rapat tadi, jadi waktunya terbatas. Nanti akan kita lanjutkan lagi untuk penyelesaiannya di kantor sini ataupun kantor yang di korban. Tapi ada etikat baik dari Bapak Amo ini selaku camat di sini, karena memang kan ini oknumnya itu si inisial A ini, dan hari ini saya nggak ketemu karena niatnya saya pengen ketemu langsung dengan si A tapi belum ketemu. Jadi paling tidak sudah ada sedikit kelegaan, disambut dengan baik oleh Bapak Camat di Semarang Tengah ini. Tinggal nanti besok lanjutannya seperti apa kita lihat lagi. Tapi di sisi lain kita juga sudah melakukan pengaduan ke Polrestabes Semarang. Sudah masuk pengaduannya, nanti tinggal kita lihat jalannya seperti apa. Pengaduan ke Polres itu materinya apa? Pelecehan seksual. Kalau ada apa yang diinginkan dari ini, Mas? Apakah terus pidana atau seperti apa, Mas, ini? Kalau kita pengennya adalah yang pertama sanksi sosial, karena dari yang bersangkutan itu kan memang tidak selayaknya manusia pada umumnya. Jadi paling tidak kita meminta dengan tegas dia untuk mengakui yang dia lakukan, pertama. Yang kedua itu meminta maaf baik di kantor korban tempat bekerja dan di media sosial. Kalau untuk masalah nanti secara hukum seperti apa, nanti kita lihat nanti aja. Apakah selama ini ada pengelakan dari pelaku, Mas? Ada. Jadi
Jadi saat hari kejadian itu saat sempat dibawa ke kantor korban itu dia tidak mengaku berbohong. Makanya kita kejar di situ. Jenengan atau korban mengenal terduga pelaku itu? Itu baru pertama kali bertemu karena memang pure nasabah baru, calon nasabah baru, Calon nasabah baru. klien baru. Oke, di tempat korban bekerja ya? Ketemunya di luar, Di luar? pertama di kafe, hari itu siangnya di kafe, lalu sore masih basi itu di tempat karaoke. Itu pun karena ajakan paksaan dari pelaku. Itu kenapa kok kalau kan ada yang tanya jajak karaoke mau, karena kan bertiga, cewek 2 sama klien cowok 1, karena itu bagian dari agenda kerja. Jadi kan tidak semua yang orang kalau diajak karaoke itu kan pasti niatnya jelek ya. Berarti tidak berdua ya, bertiga tadi ya? Bertiga, makanya korbannya 2 cewek semua. Oh, yang satu juga jadi korban? Iya, juga? makanya itu. Dan ternyata saat dibawa ke kantor malamnya sempat itu ternyata tidak mengakui masanya di situ. Ke mbaknya boleh mas. Kalau dari sampean sendiri apa yang anda inginkan dari permasalahan ini? Yang pertama pertanggungjawabannya untuk klarifikasi ke akun sosial media terutama di Semarang, karena tadi sudah dapat teguran untuk pengajuan video, terus meminta maaf kepada pihak kantor saya karena tidak ada kejujuran sama sekali. Di dalam apa namanya medsos yang tersebar saat ini sampai menyampaikan mengenalnya dari aplikasi ya. Iya, Nah, itu bukan saya yang punya Omi, saya tidak punya akun Omi, itu teman saya. Jadi saya mengenal karena teman saya. terus apa nih? Kalau Tuntutannya Mbak? itu tadi, Cuma sanksi sosial? kalau ke laporan polisinya apa mbak? Tentang Pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Cuma Kalau- untuk prosesnya bisa berjalan aja. Artinya nanti kalau ada mediasi, kalau ada ARJ seperti itu, restorasi justice, Anda bisa menerima nih mbak? Ya, karena kan besok memang akan ada tindakan lanjutan mediasi besok Pak. Sama Pak Camatnya langsung, karena tadi kita juga sudah terima dengan baik. Tadi dari Pak Camat bilang sih paling tidak dari internalnya sudah pasti tidak akan mempromosikan yang bersangkutan, dan pasti akan diputus karirnya dan sebagainya. Saya nggak tahu. Mas, Besok. duwe lembarane sing polisi. Kamu masih tahu nama kamu? Oh iya, buku ini pas diambil dulu. 6. Ada saksi, ada barang bukti. Kalau untuk ini Pembinaan tetap saya Ya, tidak. itu secara administratif. Hah? terus Gimana sih? Biar saya sendiri, Pak Anda usah. Urusan pemerintah. oh ya Bapak, ini kan lagi viral banget Pak. Dugaan Pak ya, dugaan bahwa ada salah satu ASN di lingkungan Camat Semarang. Staf saya. Iya, Nah, bahwa melakukan dugaan tindakan pelecehan. Gimana Bapak? ya sebagai pimpinan saya kecewa juga apabila ada staf saya yang melakukan hal pelecehan itu di lapangan. Tadi udah yang bersangkutan, saya udah panggil tadi. Kebetulan saya juga pagi tadi dapat kiriman itu dari teman-teman bahwa ada dugaan staf saya, Pak Seknur Andre itu dia melakukan pelecehan seperti itu. Tadi tak undang, betul nggak kamu lakukan itu? Dia bilang dia tidak melakukan. Itu dia. Lalu habis itu saya juga undang si adik perempuan yang merasa dilakukan pelecehan. Banyak keterangan yang saya dapat tadi. Saya bilang kepada si staf saya pasti akan melakukan tindakan administrasi maupun tindakan promosi.
Karena yang bersangkutan memang saat ini kita usulkan menjadi Pak Lurah. Tapi dengan apa yang dilakukan, maka saya juga akan buatkan surat kepada Bu Ali untuk tidak mempromosikan yang bersangkutan. Baik itu benar dilakukan atau tidak benar dilakukan, itu sebagai konsekuensi yang harus kita lakukan. Dan saya juga besok akan ke kantornya bawa Andre ini, karena tadinya kan mereka urusan pekerjaan bisnis, tapi bisa tekan kemana-mana. Apapun sebagai pimpinan saya akan tanggung jawab bawa Andre untuk minta maaf kepada adik perempuan yang merasa dilecehkan itu di kantor, supaya dia pun tidak diapa-apakan di kantor si adik cewek ini dalam rangka tugas kok kenapa terjadi seperti ini. Prinsipnya kepada korban yang merasa dilecehkan saya minta maaf, dan kepada staf saya yang melakukan itu tidak ada kalimat ampun. Walaupun dia junior tetap saya lakukan tindakan administratif. Peristiwa ini sudah dilaporkan ke polisi Pak, apakah nanti juga masih menunggu tentang penyidikan? Saya minta untuk tidak usah dilaporkan ke polisi, tapi yang penting saya akan melakukan pembinaan eksternal bahwa perbuatan itu memang tidak dibenarkan. Apalagi dia melakukan seperti tadi yang disampaikan di media sosial bahwa dia dilecehkan. Siapapun pasti akan marah, itu apalagi menyangkut cewek, kan kita punya anak perempuan, adik perempuan, siapapun melakukan itu tidak ada ampun. Termasuk saya, tidak ada ampun untuk Andre. Dia mau ngaku atau tidak ngaku, karena ini barang sudah viral, maka harus dilakukan tindakan. Pak, kalau untuk tadi penangguhan promosi sampai kapan, Pak? Ya tidak ada sampai kapan. Yang jelas ini kita promosikan bahwa yang bersangkutan ternyata melakukan hal seperti itu. Ya sebagai pimpinannya saya juga kecewa kenapa harus lakukan itu. Masih banyak prestasi di lapangan yang harus kita lakukan, tapi kan itu bukan prestasi, itu namanya bermasalah. Artinya saya ambil tindakan sudah. Tindakan administratif salah satunya itu yang bersangkutan tidak dipromosikan. Berarti tidak menunggu tentang penyidikan polisi Pak, karena sudah diadukan kasusnya. Nggak usah, tadi saya minta kepada yang bersangkutan cukup kita selesaikan secara kekeluargaan. Mudah-mudahan yang bersangkutan juga bisa mau menerima ajakan saya supaya tidak menjadi polemik kemana-mana. Ayo kita hari ini konsentrasi bangun Kota Semarang, bantu melayani masyarakat, bukan mendengarkan berita-berita yang kacau seperti ini. Izin Pak, kemarin kan sempat dari terduga korban itu berbicara si terduga tersangka itu menggunakan kendaraan kantor. Itu apakah benar? Tadi saya tanya sama Korea satu itu, kamu betul gunakan mobil? Enggak, saya tidak gunakan mobil itu. Karena kita nggak tahu mereka lakukan apa di luar. Yang jelas yang bersangkutan punya mobil, dia tidak menggunakan mobil kantor. Kemudian tadi saya bilang kalau kalian tidak puas ya silakan ke polisi. Kalau misalnya dia merasa dirugikan atau ya tidak nyaman atau tidak enak, monggo ke polisi. Tapi secara pribadi saya minta kalau bisa tidak usah. Kita selesaikan secara kekeluargaan. Tadi tuntutannya 2, dia harus ke kantor Andre supaya klarifikasi di kantor bahwa itu masih dalam urusan pekerjaan. Yang kedua, Andre juga harus minta maaf. Selesai. Dan saya juga meyakinkan bahwa mengamini 2 tuntutan tersebut. Sekaligus tak sampaikan, kebetulan yang bersangkutan ini lagi kita promosikan, tapi sudah muat di medsos seperti itu, maka tidak akan kita promosikan lagi. Itu bos. Izin ambil foto, Pak. Hierarkinya masih dengan kecamatan meskipun dia seklur di ini. Iya. Berarti Ya. Namanya kan dia cari pelanggan ya. Oh iso saya bilangnya itu. ini bener cah iki yang melakukan pelecehan. Pelecehan kapan Pak bocahnya Pak?